lama kerja di PLN. PLN bang ya? PLN, 2000 pasti. Gini aja, Bang Koiri dan Bang Andri. Kalau saya yang menyentuh pertama itu kejiwaan. Di subholding yang tugas karya, mereka di tanggal 25 mendapatkan suplisi. Ya. Oh, ketika saya ngecek ini dong, slip gaji ternyata nol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bang Willy apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ferry. Luar nih? Alhamdulillah. Dalam. Luar dalam ya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita ketemu lagi melanjutkan diskusi kita, bincang-bincang kita beberapa waktu yang lalu terkait holding dan subholding. Wah, holding subholding. Nah, saya langsung aja teman-teman ya. Jadi Bang Andri, pertemuan yang lalu itu diskusi kita yang lalu kita diskusi atau kita dapat insight dari kawan-kawan ini dari Bang Willy dan Bang Suhardi tentang karir mereka di sana setelah pindah dari holding ke subholding gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat kemarin Bang Willy di PNP ya Bang ya? Di PNP Status BKO. statusnya BKO ya, itu status penting itu. Status BKO, kalau Bang Suhardi di PIP dengan status tugas karya. Artinya ada dua status nih teman-teman ya, teman-teman semua yang di subholding itu sebagai BKO maupun tugas karya. Nah, melanjutkan sedikit di cerita kita yang lalu itu, Bang Andri. Jadi seperti apa Bang Suhardi dan Bang Willy kejelasan karir di sana? Maksud saya begini ya Bang Andri, kita di holding ini kan menurut saya ya kan lumayan jelas lah karir kita gitu ya. Setelah artinya ada dari fungsional, ada kesempatan untuk struktural. Kalaupun nggak berkesempatan di struktural, di fungsional pun kita jenjangnya lumayan jelas lah. Dan ada kepakaran juga sekarang. Ada kepakaran sesuai dengan PKB yang baru gitu ya. Nah ini teman-teman kita sudah bicara juga PKB ya, sudah bicara PKB dan saya berharap gitu kita semua di sini yang masih sudah membaca ya, dan syukur-syukur sudah paham isi PKB itu. Nah kira-kira seperti apa Bang Willy kejelasan karir di sana? Kemarin sudah sedikit tapi sekarang coba kita pertajam lagi. Silakan Bang Willy. Oke. Kalau permasalahan karir terutama yang ada di PNP, mungkin gini Pak, karena masa BKO dan tugas karya ini belum genap 1 tahun, jadi saya masih belum bisa menyimpulkan sedemikian detail ya Pak ya. Ya. Karena kan pergerakan orang-orang yang berada di struktural pun masih mungkin belum ada. Belum ada. Tapi kalau untuk di Sebalang, setahu saya, karena kacamata saya kan dari unit ya, jadi karena pekerjaan shift itu membuat saya menjadi jarang berkunjung ke admin lah, yang notabene struktural lebih banyak di sana. Iya. Jadi Belum ada sosialisasi atau apa. kalau sejauh ini sih terkait masalah karir, bagi pegawai tugas karya dia punya jalur karir yang sama ya Pak ya, seperti sebelumnya. Tapi kalau untuk pegawai BKO sih memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami ya cuma batasnya 1 tahun di situ. Sekarang ini Bang Willy sudah berapa bulan jadi? Kalau dari Januari berarti sekarang udah bulan ke-10 ya. Nah, cuman ada ini Pak, ada satu pengalaman Pak. Jadi kan kita di tahun sebelum kita memilih BKO dan tugas karya, itu kan kita memilih daftar diklat Pak ya. Ya.
LMS ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kan biasanya kan tahun berikutnya mulai ada tuh penjaringan, kita dipanggil untuk diklat. Iya. Jadi saya ingin menarik dari situ dulu karena untuk struktural kan masih belum cukup waktunya ya teman-teman. Belum cukup waktu atau belum jelas, Pak? Dua-duanya. Jadi Oke. lanjut, pada saat itu saya tuh dimasukin grup Pak oleh orang diklat dari Pusdiklat, dimasukkan. Ternyata di situ isinya lumayan banyak juga orang yang tugas karya maupun BKU. Iya. Itu kan. Dan saya dipanggil diklat berdasarkan yang sudah saya isi setahun sebelumnya. Terus saya konfirmasi ke orang SDM, karena orang Pusdiklat ini langsung direct ke pegawai bikin grup. Mau nggak mau saya konfirmasi ke SDM, dan SDM konfirmasi jelas ke PNP bukan ke holding. HO Kan. head office-nya Ya, anak perusahaan. Nah ternyata pada saat saya konfirmasi, kami direkomendasikan untuk tidak mengikuti diklat yang sudah kami daftarkan di tahun sebelumnya. Alasannya, Pak? Alasannya apa ya kemarin? Kalau nggak salah sih karena beda penyelenggara diklat ya mungkin Pak. Kemungkinan ya, karena kan masing-masing anak perusahaan kan mereka punya diklat masing-masing ya, penyelenggara masing-masing. Artinya dia bukan seperti kalau diklat itu bukan di diklat itu Pak maksudnya, Bang Andri? Atau gimana? Iya, mungkin itu yang dimaksudkan Bang Billy. Itu ya Bang Willy. Jadi kan PLN punya Pusdiklat, Pusdiklat, ya. Yang sebenarnya juga membawahi PLN membawahi PLN Group gitu ya. karena diklat penjenjangan pun juga Di sana juga dikelola Pusdiklat. Ini apa bukan di sana maksudnya Bang Willy diklatnya? Jadi kalau yang saya tahu di PNP itu dia punya sistem diklat sendiri yang pada saat saya konfirmasi. Terus kalau saya menolak ini seperti apa? Konsekuensinya? Ya, diklat saya seperti apa? Gitu. Oh, kalau sistem kita yang baru untuk pegawai yang diklat itu akan direkomendasikan oleh masing-masing. Kalau di tempat kami itu bagian ya, ismen lah di situ akan direkomendasikan untuk mengikuti diklat-diklat yang dibutuhkan oleh pegawai. Seperti itu Pak. Cuman memang alhamdulillahnya sampai sekarang belum gitu. Jadi sistem yang baru sama sistem yang lama ya perbedaannya ada di sana. Jadi yang sudah kami rencanakan di tahun sebelumnya gitu kan, karena perubahan status tadi kami tidak direkomendasikan untuk mengikuti diklat yang sudah kami pilih di periode sebelumnya. Gitu. Oke, kita cukup sampai situ. Ya. Nah, saya pengen ini kan cerita yang Bang Andrian dari Bang Willy ini di PNP statusnya sebagai BKO. Bagaimana dengan Bang Suhardi yang di PIP sebagai tugas karya? Apa ke depan karirnya berdasarkan kejiwaan ini sesi pertama kita ketemu Bang Suhardi itu dari sisi kejiwaan, apakah nggak jelas juga atau samar-samar atau ternyata lebih terbuka seperti yang Bang Ade di sesi pertama tempo hari yang Bang Ade bilang? Gimana Bang Suhardi? Ya kalau lihat dari sisi kejiwaannya itu tadi yang kemarin itu, ya posisinya sampai saat ini belum ada pergerakan. Tapi kalau saya lihat gini, saya pernah mempertanyakan bisa nggak saya 3 tahun ini tugas karya, terus saya coba pancing mau jadi organiknya anak perusahaan. Organik itu artinya abang mau jadi ini pegawai tetapnya anak perusahaan. pegawai tetap yang perusahaan Downgrade. Oke. Dari bapak turun ke anak. Ya. Dan ternyata tidak diakomodir Pak. Jadi dalam artian kalau kita berbicara karir, berarti saya sudah di stop untuk berkarir dengan keilmuan yang sudah lama saya pegang. Gitu ya. Jadi saya seolah-olah ya nggak diterima ke mereka, silakan saja dengan status tugas karya. Tapi secara psikologis ya kayaknya
kurang mungkin ya. Ini menurut saya saja karena kejadian aslinya sih memang belum ada. Cuma menurut hasil penerawangan saya. Hasil pengalaman ini Ya. luar biasa. Jadi nggak mungkin lah si yang merasa tuan rumah ini akan mengutamakan tamunya untuk menduduki tempat-tempat strategis. Kurang lebih pemikiran saya begitu hasil penerawangan saya. Jadi dengan kita dibatasi tidak bisa ke organik ya memang kayak gitu sih. Jadi seolah-olah kita ini memang sebagai tempat sebagai orang-orang gimana ya, orang-orang pahlawan kesiangan lah gitu. Jadi udah dipakai, udah membantu masa transisi, terus begitu kita mau ya udahlah kalau mandi kepala basah, kita mau jadi organik nggak bisa. Terkait peraturan yang saya dengar itu sampai 5 atau 6 kali perpanjangan tugas karya baru bisa organik itu. Jadi mungkin ya teman-teman bisa mengambil kesimpulan lah ya gimana nasib kehargaan di depan. Kalau struktur organisasinya jelas, mungkin siapa yang duduk di situ yang saya maksud itu. Mungkin itu Bang Andre dan Bang Doy. Bang Andre? Iya, berarti kan kita sudah ngomong organisasi nih tadi ya. Iya. Nah, saya tertarik dengan bajunya abang-abang. Waduh. Organisasi. Bahannya atau apanya, Pak? Warnanya. Warna. Oke, sama logonya ini. Gimana ini? Bang Joy? Iya. Saya pikir, saya ini juga ya, ngeh ya. Jadi berdasarkan ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda. Izin ya Bang, bukan bahannya gitu, tapi warna yang berbeda dengan logo gitu ya. Nah, abang-abang ini, abang Willy maupun Bang Suwardi sebelum berpindah gitu ya, ke subholding ini, status organisasinya di mana? Serikatnya maksud saya. Iya. Organisasi serikat. Kalau Bang Willy sebagai serikat mana? Sebenarnya kan sama ya Pak. Seperti yang sudah dilihat, Oke. baju kami sama, logo sama, tentu kami dari SPPWN. SPPWN ya. Cuman bedanya kalau saya di tingkat DPC, kalau Pak Suwardi di tingkat DPT. Seperti itu. Nah, terus saya ingin melanjutkan pengalaman setelah terjadi perubahan ini Pak ya. Dari sisi organisasi, tentu ada satu kejadian di bulan Agustus kemarin, saya mendapatkan info dari teman-teman pengurus di DPC bahwa manajemen di unit kami itu melakukan reformasi terkait keanggotaan LKSB Partai. Iya. Dan di sana berbunyi bahwa keanggotaan LKSB Partai itu merupakan perwakilan pegawai. Ya. Tidak ada perwakilan serikat pekerja di situ. Walaupun isinya yang mereka masukkan adalah sebagian besar pengurus dari serikat pekerja kita. Tapi bunyinya yang mereka tuliskan itu merupakan perwakilan pegawai. Gitu. Yang tadinya kami sebagai perwakilan SP dibuat perwakilan pegawai. Ketika ditanya, manajemen beranggapan bahwa ini entitasnya sudah berbeda dan kalian harus membuat organisasi yang baru lagi di entitas yang baru. Artinya kami direkomendasikan untuk muscaklub ya Pak ya. Gitu. Padahal seperti yang kemarin sempat saya buat kajiannya gitu, berdasarkan peraturan Menteri nomor 6 06 garis miring men garis miring 4 garis miring 2005 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Apa itu? Ini peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, itu bunyinya seperti ini, Pak. 1. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Terus yang kedua, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah itu sampai di situ saya highlight gitu ya. Di poin 2 itu ada bahasa serikat pekerja, serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan. Artinya, mau kami berubah entitas 100 kali pun, gitu kan, secara peraturan yang ada, kami tetap sebagai anggota SPPLN. Tanpa harus merubah nama, harusnya Pak ya. Ini sepengetahuan saya, tanpa merubah nama pun, kami tetap anggota SPPLN dan kami berhak untuk melakukan LKS bipartit dengan mengatasnamakan serikat pekerja. Oke, saya ini dulu ya. Kita jangan langsung digas ya Bang Willy ya. Itu ya Bang Willy, jangan langsung digas. Kita kan pengen menikmati pemandangan lagi kalau jalan-jalan. Ya. Menikmati Pemandangan, liku-likunya jalan gitu ya. Tapi saya menarik begini, Bang Suhardi, Bang Willy, Bang Andri. Karena di sesi pertama kita menyebut PKB, sesi ini kita pun menyebut PKB. Apakah di unit yang sekarang gitu ya, PKB kita itu dipakai enggak di sana? ratifikasi kalau Bahasa kerennya lebih betul, bahasa kerennya ratifikasi. Apakah PNP maupun PIP itu meratifikasi PKB kita? Karena kalau bicara LKS bipartit, PKB pun kan mengatur itu. Tadi kalau Bang Willy berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja, di PKB kan mengatur juga tentang LKS bipartit. Nah, kita dari Bang Suhardi, di sana gimana PKB kita? Ini udah nyerempet di baju. Udah lambangnya aja nih. Kalau boleh saya kasih dikit, ini namanya roda gila. Roda gila? Ya, kalau saya jelaskan. Sudah judulnya aja sebenarnya udah ngeri gitu ya. Roda bagi gila. Jadi gini, Bang Koiri dan Bang Anton, memang di anak perusahaan di IP ya terutama ya, karena saya di IP. Itu memang setelah 1 semester kira-kira di bulan 7 kalau nggak salah saya. Memang manajemen lokal di kami menyampaikan ada amandemen PKB di anak perusahaan. Amandemen PKB di anak perusahaan. Jadi kebetulan saya diikut sertakan di situ. Undangannya itu sebenarnya manajemen ya. Jadi dari situ saya mengetahui bahwa mereka meratifikasi itu. Tapi dengan tanda kutip sebagian. Sebagian. Jadi kalau saya lihat ya 10% lah. Dari 90-an pasal yang ada di PKB. Yang ada di PKB holding. Ya. Begitu saya bilang, loh kok sebagian. Jadi mereka awalnya bicara, punya kita PKB-nya ada peningkatan loh. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui amandemen ini terjadi peningkatan fasilitas untuk karyawan terkait PKB. Jadi ya saya iseng aja sih sebetulnya, karena saya pikir saya ini tamu yang nggak diundang kan. Saya bilang gini aja, loh kok ibu, waktu itu ibu yang menyampaikan, saya nggak usah sebut nama ya. Jadi saya bilang, loh kok ibu bisa berbicara kayak itu? Saya ini belum pernah loh mengikuti PKB, ibu belum tahu saya ini tugas karya bu, dan belum genap setahun. Dan secara prinsipnya, karena kecintaan saya ke PLN, sebenarnya saya belum mengakui bahwa saya ada di dunia holding ini. Dan kayaknya dengan kalau di PNP yang bisa saya jelaskan sementara Pak,
penilaian saya mungkin kurang lebih 70-80% itu udah sesuai dengan yang ada di holding. Cuman ada beberapa hal yang memang ada perbedaan di sana. Yang pertama itu dia perbedaan dikarenakan apa yang sudah diatur di PKB Holding maksudnya. PKB Holding gitu kan, itu belum diatur lebih lanjut di dalam juknis. Misalnya seperti premisif gitu ya. Iya. Nah, Yang di premis, sesi 1 kita sempat singgung. ya, jadi premis ini kan karena di holding ini belum ada peraturan lebih lanjut terkait nilai dan bagaimana cara menghitungnya, maka di anak perusahaan atau di PNP dalam hal ini dia masih pakai aturan yang berlaku di lingkungan perusahaan mereka. Jadi ada perbedaan di situ ketika yang di PKB kita belum diatur lebih lanjut di dalam juknis yang sudah diperjanjikan akan dibahas dengan SPPN. Nah, terus ada perbedaan lagi seperti cuti, Pak. Cuti. Nah, kalau di PLN kan kita itu cuti per SK ya. Jadi kalau misalnya SK pengangkatan saya di Juni, maka akan riset dan berlaku per Juni. Gitu kan. Nah, tapi setelah saya bekerja sebagai pegawai BKO, maka cuti kami direset per Januari. Per Januari riset. Dan setelah saya cek aplikasi, yang riset bukan cuma cuti tahunan, Pak. Bahkan cuti besar Riset semua. riset. Nah, jadi saya sedikit ragu. Ini menarik. Jangan-jangan termasuk mingguan. Nah itu Bang Andre, ini informasi buat teman-teman ya. Ini informasi yang saya pikir yang memang perlu kita pahami bersama ya. Sehingga harapan kami dari bincang-bincang ini adalah kita tidak bermaksud, sekali lagi ya Bang Andre, kita tidak bermaksud untuk istilahnya mencari sisi negatif saja. Jadi kita objektif saja. Dan narasumber kita ini ya yang memang mengalami, dan syukur alhamdulillahnya Bang Andre narasumber kita dari entitas yang berbeda, sehingga tempatnya Bang Willy ternyata sudah 70 atau 80% tadi, tapi ada kondisi-kondisi yang cuti, meriset gitu ya, dan ini tentu akan berdampak ke finansialnya gitu ya Bang Andre ya, yang dimaksud Bang Andre gitu nggak Mas? Iya. Makanya tadi itu juga termasuk yang mingguan tadi, apakah juga riset? Nah, kalau itu saya nggak sampai sana, Pak. Karena Karena di PNP ini ada aplikasi My Power ya, kalau nggak salah itu nama aplikasinya, salah satu. Ya My Power. Jadi di aplikasi itu kita bisa ngecek berapa kuota cuti kita yang masih tersisa. Nah, jadi di situ kan ada cuti tahunan, ada cuti besar. Oh, kalau di kita, sorry, aku potong ya Bang Willy. Kalau di kita berarti Bang Andre seperti PLN Daily kan, kita bisa cek juga tuh sisa cuti kita. Ya. Yang nanti ya sudah ada juga sebenarnya aplikasi PLN Klik gitu ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi semuanya per Januari riset Pak, full lagi. Padahal saya harusnya tahun 2024 ini bulan Juni itu harusnya baru mendapatkan hak cuti besar. Juni 2024. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar saya nih. Apakah ketika sebelum saya kembali ke holding, cuti besar ini saya habiskan gitu kan? Iya. Saya cuti misalnya anggaplah 3 bulan gitu kan. Apakah nanti pada saat saya kembali ke holding, di bulan Juni saya akan mendapatkan hak saya yang memang benar-benar berada di holding sebelum saya sebagai pegawai BKO. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ada kasus itu, bukan kasus ya, contoh teman saya yang dia juga sebagai pegawai BKO, dia ambil Pak cuti besar itu, dan bisa. Kalau saya karena kesibukan gitu ya, cuti tahunan pun saya masih belum ngambil gitu, baru keambil pada saat Lebaran kemarin. Karena tugas dan tanggung jawab. Betul. Jadi boro-boro mau ngambil cuti besar lah gitu. Iya. Libur aja saya udah 3 bulan ini belum libur. 3 bulan belum libur. Itu anak bini nggak komplain itu Pak. Waduh. Repot itu Pak, kalau udah ngomongin keluarga itu mau nggak mau kita harus sampingkan, tapi tetap kita perhatikan gitu ya. Iya.
Nah ini saya pikir makin menarik ya Bang Andri ya. Setelah kita diskusi tentang PKB tadi organisasi yang disampaikan, ternyata ada pergeseran juga di organisasi. Nah, saya pengen masuk sekarang Bang Andri, Bang Willy, Bang Suhardi. Karena ngomongin baju nih, ngomongin baju beliau-beliau nih gitu. Saya coba ini kan dari sesi pertama kita bincang-bincang itu, kok sepertinya ya, mohon koreksi ya Bang Andri, takut saya salah menyimpulkan, walaupun tidak seharusnya ini termasuk menyimpulkan ya, tapi kok lebih banyak hal yang negatifnya ya dari yang dialami oleh teman-teman, gitu ya. Padahal kami berharapnya ada balance, ada keseimbangan. Keseimbangan itu dalam arti kata gini, Bang Andre, kita pernah bincang-bincang ya di meja bundar ya, bahwa 3 minggu terakhir ini kan di media, nggak boleh sebut merek ya, di media elektronik kita itu kan luar biasa ini. Artinya pencapaian yang didapat oleh anak perusahaan dari sisi finansial maupun non finansial, bahkan dapat penghargaan dari sisi lingkungan, bahkan kita juga sebagai pelopor green green hidrogen yang baru ini. Artinya di sisi itu kan anak perusahaan ini berhasil ya. Teman-teman, saya tidak promosinya ya, tapi saya coba ini nanti teman-teman bisa cross check ya, karena ini beredar sudah ditayang di beberapa media. Tapi di sisi lain itu keberhasilan yang ada ini di anak perusahaan ini yang sudah dipublish kemana-mana, Bang Andre, kok belum nggak kata cipratannya lah gitu ya, kok teman-teman ini ya. Di sesi pertama Bang Willy menyampaikan bahkan ada perbedaan di remunerasi gitu ya, Bang Suhadi sampaikan karir petnya atau kesempatan berkarirnya kok makin ini gitu ya, PKB itu. Nah, yang ingin kita elaborasi sekarang ini teman-teman, seperti apa ya kira-kira Bang Andri respon, karena tadi nyebut SPPLNK, Indo organisasinya ya, tempat bernaung teman-teman, seperti apa respon organisasi SPPLN ini menyikapi atau dengan cerita ya, atau dengan hal yang dialami oleh teman-teman ini, oleh Bang Willy maupun Bang Suhardi, atau jangan-jangan Bang Willy, Bang Suhardi ini nggak ngomong gitu loh, baru-baru mungkin tersampaikan di podcast kita ini Bang Andri, sehingga seperti apa kira-kira? Karena sudah pecah kongsi kan. Jangan ada kepentingan. Jangan siapa tahu. Janganlah Bang Andri. Makanya kita tabayun gitu ya. Kira-kira seperti apa Bang Suhardi? Mungkin dari saya boleh Pak? Boleh. Dari Karena harus diakhiri sama yang senior. Oke. Terlepas dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Hoiri terkait bagaimana pencapaian dari anak perusahaan yang sekarang saya tempatin gitu ya. Saya bekerja di sini dengan mungkin ada informasi bahwa mereka mempunyai pencapaian yang luar biasa. Terus terang kalau Bapak tanya pribadi saya seperti apa, saya pribadi belum begitu peduli dengan hasil pencapaian tersebut. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena saya harus tetap fokus dengan hasil pencapaian penghasilan saya. Gitu dulu. Jadi saya nggak mau muluk-muluk dengan pencapaian luar biasa di tengah kesulitan saya mendapatkan hak penyamaan POG dan PIG. Jadi harapan besar saya gitu ya untuk manajemen lah, baik itu manajemen PLN maupun direksi gitu ya. Harapan besar saya, kapan nih Pak hak kami dibayarkan gitu ya? Kapan POG kami disesuaikan? Karena begini Pak, saya satu angkatan, satu shift sama-sama operator, satu angkatan dengan PEG sama-sama 10. Oke, PEG sama-sama 10. Hanya karena saya BKO dan teman saya tugas karya,
teman saya mendapatkan POG 10 dan saya 8. Ya, seperti yang di sesi pertama Pak Iya. sampaikan ya. Jadi harapan besar saya, kapan kami mendapatkan keadilan? Ya. Keburu nanti kami kembali lagi ke holding gitu. Ya. Sedangkan kami juga walaupun tidak bersedia tugas karya, kami juga punya peran terhadap stabilitas dan keberlangsungan pembangkit yang sekarang sedang kami jalani seperti itu Pak. Seperti itu. Nah terus yang kedua terkait apa soal organisasi gitu Ya, ya. respon organisasi SPPLN terhadap kondisi yang dialami teman-teman. Terkait respon dari organisasi, karena saya berangkat dari DPC ya Pak ya. Ya. Terus terang, menurut keterangan dari ketua DPC saya, bahwa DPC kami itu sudah melayangkan surat penolakan terhadap kebijakan ASA. Nah, tapi tindak lanjut dan bagaimana action ke depannya seperti apa, baru itu coba kita diskusikan dengan KDPD seperti apa kelanjutannya. Makanya berangkatnya dari saya dulu. Nah, nanti baru disimpulkan sama KDPD. Cuma Seperti perlu itu. kita tanya kapannya nih surat itu, karena kan Ya, momen ya. ini nih harus Ya. kita. Surat itu sebelum ini ya, sebelum kebijakan ya Kak Surat? Ya, Nah, sebelum 2023 ya Kak? Oke. ya, dari Agustus. Gimana Pak KDPD? Nah, ini DPC-nya Waduh. mempertanyakan KDPD ya. Ini mantap ini. Jadi gini, saya berangkatnya dari ini dulu, dari perihal keuntungan yang signifikan ya. Ya, oke. Kalau sepengetahuan saya yang notabene teknik murni ya, terkait keuntungan itu bisnis. Jadi kalau kita lihat diinformasikan ada peningkatan di keuntungannya ada perusahaan, ya menurut hemat saya ya nggak serta-merta kayak gitu juga. Karena begitu si kami ini sudah digabungkan ke anak perusahaan, itu kan ada peningkatan aset. Aset ya. Iya, jadi ya kalau asetnya nambah masa ya sih keuntungannya nggak nambah. Nah, ini menarik, saya potong dikit ya. Nanti Bang Andre kita garis bawah ini muncul lagi frase aset. Tapi nantilah Bang Andre jangan di sesi ini ya. Ini menarik juga ya kita bicara aset gitu ya Bang Andre. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi perihal aset ini ya harus diukurnya ya setelah 1 tahun ini atau 3 tahun mendatang ya, baru kita berbicara bahwa oh ini benar-benar berhasil atau tidak. Ya, Jadi ya kalau saya belum percaya sih berita-berita yang ya tanda kutip lah, walaupun itu dikeluarkan dari seorang direktur ya. Kalau saya nggak salah itu Pak Direktur yang menyampaikan itu. Ya khawatirnya Pak Direktur itu nggak sampai detail. Mungkin yang di bawah-bawahnya ngelaporin, ini Pak dulu dapatnya 3 miliar, setelah digabung jadinya 4 miliar. Tapi kalau sebenarnya sih seharusnya kalau memang benar-benar sehat, kalau dia 3 miliar nggak ada penggabungan jadi 6 miliar. Oke, Pak. Atau setelah gabung jadi 100 miliar, itu baru peningkatan. Pak Sabi, ini kita simpan dulu. Oke. Buat nanti pertemuan berikutnya. Ya, Ya. pastinya kan kalau kaitannya laporan keuangan pasti kan ada audit. Ya, tapi kira-kira kayak gitulah secara saya orang teknik mandangnya. Ya, tapi Terus? saya yang organisasi tadi. Ya. Abang ini sudah ditanya loh sama DPC-nya. Jadi, Sebenarnya saya itu trik DPD untuk mengalihkan isu. Nyatanya Bang Koi ini, aduh, susah juga. Tapi ya, sesuai prinsip kita, Pak. Prinsip kita tidak akan bergerak mundur walaupun jalan kaki telat. Jadi saya cerita dikit, maaf kalau saya agak ada menggurui ya. Memang sepengalaman kami mendapatkan informasi holding subholding ini memang nggak bisa individu. Jadi kita harus ada wadah, karena
kalau kita individu, informasinya akan terbatas. Ya. Di lokasi kita mau lebih tinggi butuh biaya yang besar, Ya, dan mekanismenya agak sulit. Ya. Jadi harus punya ngambang. Ya, kemarin itu saya singgung sedikit ya. Kemarin apa tadi ya, udah lupa juga saya. Jadi ini kalau di kami ini namanya roda gila. Kalau di orang-orang pembangkitan. Ya. Kalau di Jawa namanya roda gendeng. Jadi kalau filosofinya ini aja sebenarnya, kalau memang roda ini berjalan, ini kan kenapa ada lambang PLN-nya? Ya. Ya, kalau kita cermatin ya ada lambang PLN-nya. Dan dia berada di dalam, Ya. itu tandanya bahwa serikat ini melindungi PLN. Itu prinsip dasarnya. Ya. Mungkin kalau saya salah untuk senior-senior yang lain, ya monggo diluruskan. Tapi dari lambang ini saja, kalau kita cermati, SP ini cinta PLN. Ya. Ingat Pada ya, prinsipnya, SP itu cinta PLN. ya. Jadi kalau melihat judulnya roda gila, jadi kalau dia berputar, siapa sih yang berani sama orang gila? Ya, kurang lebih gitu kan. Ya. Jadi kalau organisasi serikat ini bergerak sesuai rodanya, sesuai irama putarannya, dia akan bergerak gila untuk melindungi PLN. Ya. Seharusnya. Namun saya kesini, ya sebenarnya saya pikir pusat. Ya. Tapi pusatnya ini ternyata bukan gitu juga sih Pak. Jadi organisasi ini berangkatnya dari atas ya. Kalau memang kita mau membedah dan membentengi akibat kecintaan kita, ya Kusmanto ini siapa sih? Jadi pertanyaan gitu saya. Sama kayak saya dulu. Ya. DPD SBS itu siapa? Ya. Kamu mau melakukan apa? Ya. Kan jadi bukannya gitu. Emang kamu hebat kayak gitu lah. Lu bukan siapa-siapa lu lah. Masa orang Jakartanya kayak gitu. Karena apa? Kita pernah berdiskusi sama selevel general manager. Ya, tanda kutip istilah general manager kami ini kalau saya artikan gini, Pak, saya ini tukang. Anggaplah kepala tukang. Saya diperintah membangun rumah 4x6. Ya. Kalau saya nggak mampu, ya saya akan diganti. Ya. Dengan yang mampu membuat 4x6. Jadi kalau kita ribut, Bapak maunya 5x7 nggak bisa. 4x6. Kalau saya nggak mampu, saya copot. Kalau saya mampu, ya saya bertahan di sini. Saat ini saya bertahan di sini, komunikasi kita baik. Ya. Beliau menyampaikan, ini bukan kebijakan saya, intinya gitu. Dari situ kita berkaca, sama kayak yang Kusmanto sama saya. Mungkin tingkatnya sama ya. Lu siapa? Mau mengetahui lebih banyak tentang HSK, lu siapa? Gitu. Nah, berangkat dari situ, tadi sudah disinggung Bang Willy. Kita melakukan penolakan sampai ada kajian. Jadi kita buat pernyataan. Ya, ternyata. Kebutuhan kita yang apa? Saya sampaikan kejiwaan terganggu tadi. Karena masuk ke SP roda gila tadi kan sudah nyambung lah bahwa kami itu orang-orang gila kan. gila Karena cinta dengan PLN. siap sesuai, bukan gila yang nggak pakai baju. Gimana kalau cinta PLN ya? Gila cinta PLN karena kami jelas melamar untuk bekerja di PLN, bukan di anak perusahaan loh. Perlu kawan-kawan ketahui, bukan berarti kami tidak mengakui Anda, tapi Anda harus mengakui juga bahwa kami ini melamarnya di PLN. Ya. Sorry bro. Jadi berangkat dari situ kita kumpulin semua tenaga terkumpul. Kapan itu?
itu mulai pergerakan di bulan Februari ya. Iya Februari. Itu Oh enggak. Februari 2021 baru kita menyampaikan ke tingkat pusat. Jadi di Agustus mulai ada intent rapat-rapat dan di Oktober kalau nggak salah saya itu ada ya Oktober Agustus tahun lalu. iya tahun lalu. Jadi Oktober sekitar Desember. Oh enggak sih, bulan 5 itu. Bulan 5 Bang, ingat saya. Iya, bulan 5 2023. Oke. 2023. Jadi 2022 kita kumpulin, jangan sampai ini HSA ini berat balik kita. Isunya udah dapat nih. Seperti minggu lalu saya sampaikan, 2006 saya udah cium. Tapi saya izin saya potong ya Pak Bang Suhardi. Tapi esensinya dari pertanyaan itu artinya seperti apa respon organisasi ISW PLN itu terhadap kondisi yang sekarang dialami oleh kawan-kawan? Artinya apakah memang belum ada atau sebenarnya sudah ada atau bagaimana? Secara singkat aja. Belum ada, makanya kami dorong dari bawah. Karena DPP pada saat kami lemparkan isu, ini itu wujudnya belum ada loh. Wah, tapi ya karena kami sudah efeknya ke kami kan, jadi informasi kayaknya lebih banyak ke kami juga kan. Jadi ya itu tadi kita kumpulin dengan bukti-bukti dan sempat ada kajian juga. Ya. Kita sampaikan ini ke DPP. Alhamdulillah DPP diam saja. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Bang Andri, karena ini saya pikir makin menarik, banyak hal baru yang kita dapat gitu ya. Tapi esensinya begini teman-teman semua, perlu kami sampaikan juga ke Bang Suhardi, ke Bang Willy yang kita minta sebagai narasumber dari Bang Andri. Kenapa kami menginisiasi untuk diskusi atau bincang-bincang ini ya? Karena ini pertama bentuk pedulian, karena kami menganggap bahwa permasalahan, kalau saya boleh menggunakan kata permasalahan ya Bang Andri, permasalahan ini yang dialami oleh kawan-kawan ini, oleh Bang Willy, CS gitu ya di sana sebagai BKO dan perusahaan di CS gitu, ini bukan masalah mereka sendiri, ini masalah kita semua. Dan rasanya karena kita berada di naungan yang sama, ya, kita berada di naungan yang sama, sehingga saat ada rekan kita itu Bang Andri yang saya agak ini ya, di sesi pertama Bang Willy sampaikan bahwa ada hak beliau yang belum sepenuhnya didapatkan, ada perbedaan Bang disampaikan. Saya berpikir begini Bang Andri, bisa jadi satu saat kita yang ada di posisi mereka. Ya. Siapa yang tahu? Ya? Satu saat bisa jadi teman-teman yang ada di posisi mereka. Nah, saya pikir cerita HSH yang sudah terjadi, yang dialami oleh dan dijalani oleh teman-teman ini, kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Jadi diskusi kita ini, diskusi kami ini, itu kami pengen menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kondisi ini harusnya kita merasakan hal yang sama. Sepakat ya Bang Andri? Nah, sebagai penutup, saya pikir untuk sementara, untuk sesi 2 ini kita sudahi dulu. Nantikan sesi berikutnya. Gimana Bang Andri? Setuju? Dan kira-kira narasumber kita, kalau kami minta lagi untuk terbang ke sini itu masih memungkinkan kah? Tergantung ongkos. Masya Allah. Wani Biro. Coba Coba gini Pak. gimana? Mumpung masih ada juritan, Ya. kita tanya
closing statement, harapan atau apa mungkin singkat aja, baik dari Bang Willy maupun Bang Suhardi. Harapannya ya. Singkat aja. Harapan. Pesan dan kesan, mau pantun, mau kata mutiara, boleh. Silakan. Tadi kalau Bang Willy tadi memulai dengan minta penjelasan ke DPD. Tadi kedua ini Bang. Kan Jadi Boleh. jangan sampai nanti penjelasannya kembali lagi ke kita ya. Kalau saya pesannya gini aja sih sebenarnya sebagai untuk apa? Untuk sesi kali ini ya. Ya. Sesi kali ini. Jangan pernah menggantungkan, menitipkan nasib Anda ke orang lain. Ya. Walaupun orang itu saat ini bisa Anda percaya. Cakap. Tapi Bukan pantun. Bukan pantun. Tapi cobalah untuk bersama-sama minimal mengetahui lah. Kalaupun memang nggak bisa nembak dengan angkat senjata, paling nggak ada di samping orang-orang yang memperjuangkan, yang kita titipkan untuk memperjuangkan hak-hak kita. Intinya lebih peduli. Peduli. Ya. Dan harus punya wadah yang gila mencintai PLN. Ya. Mantap. Bang Willy? Mungkin ada pantun Pak. Untung saya sudah duduk, saya nggak pantun ini. Kian hari merajut kenangan, kenangan indah di bumi pertiwi. Halo teman-teman seperjuangan, kami di sini jangan biarkan kami sendiri. Baik, Bang Andri, Bang Willy, Bang Suhardi, dan teman-teman semua, kita sudahi dulu bincang-bincang kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, dan insya Allah makin seru dan makin seru. Amin ya Rabbal Kita Alamin. harus peduli. Kita harus peduli dan kita harus peduli. Saya mengutip salah satu ungkapan dalam agama Islam, alaikum bil jamaah. Harus berjamaah. Kami tutup. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak.